Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 239, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Para tamu terhormat yang telah datang dari jauh, dan semua pengunjung, sekarang, mari kita mengundang harta karun terakhir malam ini, Jade Golden Phoenix dari Tang Gaifei. Mengikuti teriakan pembawa acara, dua wanita cantik berpakaian Chongsam, memegang sebuah kotak brokat kelas atas, memasuki venue. Akhirnya menunggu sampai saat ini. Orang-orang yang hadir tiba-tiba menjadi sesak napas, dan mata yang tak terhitung jumlahnya terpaku pada kotak brokat di stand lelang. Di tempat kejadian, banyak tokoh terkemuka telah diberitahu sebelumnya. Malam ini, tamu misterius ini, keluarga Vince, selir Tang Gaifei, telah ditunjuk secara default, dan dia pasti akan menang. Oleh karena itu, mereka semua memiliki mood menonton kegembiraan. Lagi pula, aula keluarga Vince bersaudara telah mengatur, dan semua orang akan memberikan mie tipis. Brian Vince telah mengatur beberapa orang untuk bertindak sebagai wali untuk menaikkan harga lelang. Dalam hal ini, bahkan jika ada orang yang mengikuti lelang satu demi satu, mereka tetap tidak dapat menolak harga transaksi akhir. Lagi pula, tidak semua orang mampu membayar harga transaksi 300 juta yuan. Aiden Enzo, tentu saja, juga memperhatikan pergerakan di stand. Baik, sekarang, saya akan mengungkapkan kepada semua orang wajah asli dari batu giok dan burung phoenix emas yang dimiliki oleh selir Tang Gui. Dengan antusias pembawa acara di stand, dua wanita cantik dengan Chongsam membuka kotak brokat. Momen yang dinantikan semua orang. Seluruh tubuh Phoenix giok putih, bertatahkan benang emas, baru saja muncul di mata semua orang. Sangat indah dan atmosfer. Orang-orang yang hadir, bahkan turis yang tidak mengerti giok, semuanya dikejutkan oleh Phoenix emas giok. Phoenix 9 hari yang diukir di Phoenix emas giok itu seperti aslinya dan memiliki rasa keindahan. Saat kotak brokat dibuka, beberapa tiran lokal kaya di bawah terkejut. Bagus sekali. Benda ini, di pasar, bernilai setidaknya 200 juta. Diana Eba jatuh cinta pada keluarga Vince pada pandangan pertama. Dia sangat cantik, dan dia samar-samar ingin pindah. Tapi dia tahu bahwa giok dan Phoenix emas ini bukan miliknya malam ini. Termasuk Fredrik Kanio, yang juga tampak terheran-heran. Dia tidak pernah berpikir bahwa harta terakhir malam ini akan sangat luar biasa. Pantas saja Tuan Vince akan memberitahunya terlebih dahulu, mengatakan bahwa benda ini sudah dipesan. Fredrik Kanio melihat ke samping sedikit, dan matanya tertuju pada wanita dari tamu misterius yang berjarak 2 kursi darinya. Nona Rowland, apa alasan dibaliknya? Bahkan Brian Vince, Phoenix emas di aula keluarga Vince, ingin memesannya secara pribadi. Tampaknya status Nona Rowland luar biasa. Bahkan Brian Vince ingin menjilatnya. Pikiran Fredrik Kanio berputar, dan tidak sedikit penonton yang memiliki pikiran yang sama dengannya. Jika Anda ingin mengatakan bahwa di antara kelompok orang ini, orang yang berperilaku sangat jelas terhadap keluarga Vince adalah Kohler Jin, tuan muda kedua dari keluarga Jin. Dia hanya meliriknya dengan ringan, dan terus memakan leci yang dikupas oleh si cantik pirang. Di mata Kohler Jin, semuanya adalah uang. Tidak peduli seberapa bagus dia, benda itu adalah miliknya. Apalagi, dia yakin tidak ada yang berani menandingi harga lelangnya malam ini. Melihat kembali ke Aiden Enzo, matanya tertuju pada keluarga Vince yang ditampilkan di layar lebar. Itu benar, itu peninggalan ibuku. Aiden Enzo mengepalkan tinjunya, dia harus mendapatkan benda ini malam ini. Siapapun yang berani memblokir akan mati. Pembawa acara di atas panggung melirik Brian Vince yang sedang duduk di sana, dan segera berteriak, kalau begitu, harga awal untuk giok Phoenix emas Tang Gaifei ini adalah 15 juta, dan pelelangan sekarang secara resmi dimulai. Lelang telah dimulai, kerumunan tiba-tiba bersemangat, 20 juta, benar saja, Kohler Jin, yang sedang duduk di kursi berlengan, dengan tenang memakan leci yang dimasukkan ke mulutnya oleh wanita cantik itu, dan gadis seksi lain di sampingnya langsung menaikkan harganya. Kohler Jin, sebaliknya,
Menyilangkan kakinya, terlihat sangat santai. Hei, ini kehidupan orang kaya. Langsung 20 juta. Setelah mendengar kutipan Kohler Jin, banyak turis semua berbicara. Di antara mereka, mereka yang iri hati, mereka yang cemburu, mereka yang membenci orang kaya, memiliki semua yang diharapkan. Tidak mungkin, masyarakat memaksa mereka untuk menjadi seperti ini. Tentu saja, dengan penawaran di aula utama, seluruh tempat pelelangan menjadi semarak. Harga secara alami naik dan naik sepanjang jalan. Brian Vince duduk di samping Nona Rowland, dengan sikap bahwa dia yakin akan menang dan mengendalikan segalanya. Nona Rowland, jangan khawatir, saya sudah mengatur semua orang, Anda tinggal menunggu tawaran terakhir. Brian Vince berkata kepada Rowland Enzo dengan hormat, matanya tertuju pada sosok jahat Rowland Enzo, tentu saja ada jejak kerinduan. Namun, kerinduan ini segera menghilang. Brian Vince tahu bahwa jarak antara dia dan Nona Rowland masih beberapa tingkat lagi. Rowland Enzo mengangguk lemah, dengan sepasang mata yang indah, melingkari kabut, menatap keluarga Vince di atas panggung. Sebelum pergi, Tuan telah menjelaskan bahwa keluarga Vince ini memiliki rahasia besar, yang cukup penting untuk rencana Tuan selanjutnya. Jadi, bagaimanapun juga, Rowland Enzo ingin mendapatkan Phoenix emas giok ini. Terakhir kali, karena kekalahanku yang sembrono, tuannya sudah sedikit tidak senang. 100 juta. Gadis pirang bermata biru di sebelah Kohler Jin mengangkat tangannya lagi untuk menawar. Dalam sekejap, suasana mencapai klimaks kecil. Gila, tingkatkan menjadi 100 juta sekaligus. Tuan muda kedua dari keluarga Jin pasti akan menang. Banyak mata orang tertuju pada playboy Kohler Jin di aula utama saat ini. Dia berdiri dengan bangga dan melambai kepada semua orang. Pembawa acara di stan juga linglung sejenak, menatap Brian Vince yang berada di bawah panggung. Ada kecelakaan kecil. Tuan muda kedua dari keluarga Jin tidak memainkan kartunya sesuai dengan kebiasaan. Dia menaikkan harga sebesar 100 juta, yang secara langsung mengganggu urutan penawaran di bawah. Brian Vince mengerutkan kening, jejak ketidaksenangan melintas di wajahnya, tapi dia masih dengan ringan memberi isyarat kepada pembawa acara. Jangan panik, semuanya masih terkendali. Pembawa acara menerima sinyal, dan juga berteriak, Kohler Jin, tuan muda kedua dari keluarga Jin, menawar 100 juta, apakah ada yang mengikuti? Tidak ada suara, 100 juta sekali, masih belum ada yang mengangkat plakat mereka. 2 kali dalam 100 juta, masih belum ada yang mengangkat plakat mereka. Tiba-tiba, kerumunan itu hening. Para turis di lapangan menunggu dengan napas tertahan. Mungkinkah ini kesepakatan 100 juta? Namun, yang tidak mereka duga, ini adalah kebiasaan tempat lelang, demi suasana yang mencekam dan seru ini. Pembawa acara langsung melirik seorang pria parubaya yang berada di bawah panggung, yang telah diatur sebelumnya. Pria itu segera mengerti dan ingin mengangkat tangannya untuk menawar. Tapi, tiba-tiba, suara moderat datang dari kerumunan di lapangan luar. 200 juta. Boom, penonton terdiam. Semua orang melihat ke samping dan mencoba yang terbaik untuk menemukan sosok yang menyebut harga di kerumunan. Sial, 200 juta. Siapa itu? Siapa ini? Hebat sekali. Dia benar-benar menawar 200 juta. Luar biasa, ini untuk menantang tuan muda kedua dari keluarga Jin. Kerumunan meletus dalam sekejap. Terjadi diskusi yang heboh. Sejak berdirinya aula keluarga Vince, tidak pernah ada orang yang berani menawar di aula. Dalam sekejap mata penonton semua terfokus pada tempat tertentu di aula luar. Di sana, seorang pria duduk dengan acuh tak acuh, sama sekali tidak memedulikan tatapan rumit orang-orang. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.